Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami, yakni channel Ilmu Pendidikan Islam. Setelah 1 minggu kami tidak mengeluarkan video, kami kembali dengan topik pembahasan baru, yakni kelembagaan dalam pendidikan Islam. Selamat menikmati videonya. Pembahasan video kali ini disusun oleh Az-Zafira Syairul Faizah, Lailatul Harunikmah, Khairul Ummah, dan Agusta Alivia. Mari kita bahas pengertian dan bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian lembaga adalah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu. Bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan, badan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Jadi maksud dari lembaga ini sendiri adalah asal mula sesuatu untuk menjadi organisasi yang memiliki tujuan di dalam bidang keilmuan. Sedangkan secara terminologi, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah untuk tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan. Lembaga tersebut mengandung konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Secara sederhana, lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah pendidikan Islam itu sendiri berlangsung, yang tentunya memiliki norma-norma dan peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga sosial yang berada di bawah Yayasan Islam atau Kementerian Agama secara langsung dan memiliki visi misi untuk kemaslahatan umat. Nah, salah satu contoh lembaga pendidikan Islam yang paling sering kita jumpai dan familiar dengan kita adalah pondok pesantren. Definisi dari pondok pesantren sendiri adalah suatu lembaga pendidikan yang pengajaran agama Islam. Pada umumnya, pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal, di mana terdapat seorang kiai yang mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar pada abad pertengahan, dan santri biasanya juga tinggal di dalam pondok pesantren tersebut. Seperti yang kita ketahui kan, pondok pesantren pasti identik dengan kiai, santri, dan tempat tinggalnya tersebut disebut dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren juga memiliki pola-pola yang paling sederhana sampai yang paling maju. Nah, kita bahas dari pola yang paling sederhana. Pola pertama, di mana pesantren ini memiliki unit kegiatan dan elemen berupa masjid dan rumah kiai. Jadi proses mengajinya itu dari kiai untuk santrinya melalui masjid dan rumah kiai tersebut sebagai sarana prasarana, namun tetap secara kontinu dan sistematik. Pola yang kedua, pesantren ini sudah memiliki masjid, rumah kiai, dan pondok. Nah, jadi dalam pola ini sudah memiliki pondok dan asrama yang telah disediakan untuk santri-santri yang berasal dari luar kota. Pola yang ketiga, ada kemajuan lagi di mana pesantren ini sudah memiliki masjid, rumah kiai, pondok, dan madrasah. Jadi pesantren ini sudah memakai sistem pendidikan klasikan, yang dimana santri yang mondok di situ juga mendapatkan pendidikan madrasah. Selanjutnya pola keempat, ada kemajuan lagi, dan pesantren ini terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Jadi setelah mendapatkan pendidikan madrasah, tempat keterampilannya juga ada di sini tersedia, yaitu seperti pelatihan keterampilan seperti peternakan, kerajinan, sawah, dan sebagainya untuk mengembangkan keterampilan santri-santri tersebut. Yang terakhir yakni pola kelima yang sudah paling maju dan sekarang juga sudah banyak terdiri ada pasti pondok pesantren memiliki masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olahraga, dan sekolah umum. Nah, pesantren ini sudah sangat maju karena sudah banyak sekali aspek-aspek yang dikembangkan seperti itu. Jadi pola-pola pesantren sudah banyak sekali
kembangkan. Berdasarkan dari macam-macam pengetahuan yang diajarkan, pesantren dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah pesantren salafi atau juga pesantren tradisional. Nah, pesantren ini hanya mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, dan sistem madrasah diterapkan juga untuk mempermudah teknik pengajaran sebagai pengganti metode sorogan. Namun, pada pesantren ini tidak diajarkan pengetahuan umum seperti IPA, seperti itu tidak diajarkan. Yang diajarkan hanya pembahasan mengenai kitab-kitab Islam klasik. Yang kedua adalah pesantren halafi. Pada pesantren ini, selain mengajarkan kitab-kitab Islam klasik, juga telah membuka sistem sekolah umum. Nah, jadi pada pondok ini juga sudah memberikan mengajarkan ilmu pengetahuan umum selain dari kitab-kitab tersebut, seperti pada pola yang ketiga. Bentuk lain dari lembaga pendidikan Islam adalah keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, setiap individu adalah pendidik, salah satunya adalah keluarga, sehingga setiap anggota keluarga harus meningkatkan dan menjaga kualitas diri sekaligus menjadi teladan bagi keluarganya sendiri. Tugas pendidik berada di pundak setiap orang tua, sebab dari merekalah proses kelahiran anak terjadi. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan subjek didik dan yang paling berkepentingan terhadap anak-anaknya, sehingga mereka diberi amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya. Setiap anak akan belajar melalui interaksinya dengan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, ternyata pendidikan anak harus dimulai jauh sebelum kelahirannya. Sebagai calon bapak harus memilih calon istri yang baik, begitu pula sebaliknya, calon ibu bagi anaknya harus memilih calon suami yang baik, karena mereka akan berpengaruh pada pendidikan anak-anaknya kelak. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa terhadap anaknya. Semenjak kelahiran di muka bumi, setiap anak melibatkan peran penting orang tuanya, seperti peran pendidikan. Peran-peran pendidikan seperti ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi orang tua, tetapi juga menjadi kebutuhan orang tua untuk menemukan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang sehat secara jasmani dan rohani di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama makhluk, terutama umat manusia. Bentuk lembaga pendidikan Islam selanjutnya adalah masjid. Masjid berfungsi sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, bahkan laksana markas pendidikan. Di masjid, kaum muslimin belajar agar tetap berpegang teguh pada keimanan, mencintai ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya. Masjid dibangun guna merealisasikan ketaatan kepada Allah, mengamalkan syariat Islam, dan menegakkan keadilan. Menurut Quraisy Shihab, kata masjid bukan sekadar memiliki makna sebagaimana bangunan tempat bersujud. Masjid juga bermakna tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, masjid mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi edukatif dan fungsi sosial. Menurut Ali Al-Jumbulati, masjid di samping sebagai tempat untuk sholat, ia juga dipergunakan sebagai tempat untuk mendiskusikan dan mengkaji permasalahan dakwah Islam. Bentuk lembaga pendidikan Islam yang lain diantaranya adalah pendidikan formal dan non-formal. Madrasah adalah tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Menurut Malik Fajar, madrasah mengandung arti tempat atau wahana bagi anak dalam mengenyam proses pembelajaran secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Secara teknis, maka madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya saja secara kultural, madrasah lebih memiliki konotasi spesifik karena peserta didik mengalami pembelajaran tentang hal ihwal agama dan keagamaan. Sebagai kelanjutannya, kata madrasah lebih dikenal sebagai sekolah agama.
Sebagai sekolah agama, masyarakat lebih memahaminya sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu tempat untuk belajar agama atau tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya bukan merupakan satu mata rantai sejarah tumbuh dan berkembangnya madrasah di masa Islam klasik, tetapi madrasah di Indonesia muncul sebagai kelanjutan logis lembaga pendidikan Islam sebelumnya, khususnya Jawa, yaitu pesantren. Dari perjalanan kelembagaan pendidikan Islam tersebut berangsur-angsur, madrasah mengalami modernisasi sistem pendidikan, terutama pola pembelajarannya yang dikelola dengan sistem madrasi yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan madrasah. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam harus memiliki pijakan atau prinsip. Prinsip tersebut disepakati secara bersama sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan lembaga pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pembentukan lembaga pendidikan Islam itu adalah yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka, sesuai dengan Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, prinsip pembinaan umat manusia menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu prinsip pembentukan pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambakan diri kepada Khaliknya. Berikutnya yaitu prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kenistaan. Yang terakhir, prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar, dan daya rasa sehingga menciptakan anak didik yang kreatif dan memfungsikan daya cipta, rasa, dan karsanya. Eksistensi lembaga pendidikan Islam dalam konteks dunia pendidikan terkini. Eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam bentuk pesantren yang sudah cukup tua, seiring dengan keberadaan para penyebar Islam, lembaga tersebut mengalami perkembangan. Seperti sekarang banyak ada madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan lembaga kursus pelayanan umat yang menyertakan adanya pendidikan Islam di dalamnya. Masing-masing lembaga tersebut semakin berkembang setidaknya secara angka atau kuantitatif. Jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, sayangnya secara kualitatif atau kualitas masih menghadapi berbagai problem serius. Walaupun sedang berusaha untuk diatasi, baik problem yang bersifat internal maupun eksternal. Pada dasarnya, pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap dan didukung oleh negara karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2003. Harusnya dengan undang-undang ini dapat membawa harapan tersendiri bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam. Undang-undang tersebut membuka peluang yang sangat luas bagi pengembangan pendidikan Islam menjadi lebih maju, yang secara konseptual merupakan titik baik pencerahan dalam mengembangkan, memberdayakan, serta meningkatkan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, sekarang pendidikan Islam di Indonesia selalu menempati posisi yang tidak menggembirakan. Ia menjadi pilihan kedua setelah lembaga pendidikan lain, sehingga kualitas impul yang masuk ke lembaga pendidikan Islam tidak sangat tinggi. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan Islam tentu sangat kompleks. Rendahnya kualitas input menyebabkan kualitas pendidikan menjadi rendah. Sebaliknya,
rendahnya kualitas pendidikan Islam menyebabkan animo masyarakat rendah. Rendahnya animo masyarakat menyebabkan kualitas input rendah karena rasio pendaftar dan yang diterima juga rendah. Untuk yang kedua, alasan mengapa kesimpulannya, untuk eksistensi lembaga pendidikan Islam dalam konteks dunia pendidikan terkini, secara kuantitatif atau jumlahnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, secara kuantitatif masih menghadapi berbagai problem yang entah dari internal maupun eksternal. Terima kasih.